Salam, perkenalkan nama saya Selvianus Ansel, NIM 1710416471. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional dosen pengampu Ade Mursalin SEMM. Baiklah, langsung saja pada soal yang pertama. Sebutkan dan jelaskan alasan-alasan mengapa pasar internasional menjadi penting. Alasan yang pertama adalah untuk mencapai biaya rendah melalui skala ekonomi. Pengalaman dan peningkatan daya beli, banyak perusahaan didorong untuk mencapai pembeli asing untuk produk dan layanan mereka karena mereka tidak dapat menangkap cukup volume penjualan yang besar dalam negeri untuk sepenuhnya menangkap skala ekonomi dalam pengembangan produk, manufaktur atau pasar. Selanjutnya, untuk mengeksploitasi kompetisi inti. Perusahaan sering dapat memanfaatkan sumber daya mereka secara internasional dengan mereplikasikan model bisnis yang sukses, menggunakannya sebagai cetak biru dasar untuk operasi internasional, seperti yang telah dilakukan oleh Starbucks dan McDonald's. Selanjutnya, untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan kemampuannya terletak di pasar luar negeri. Sebuah motif yang semakin penting untuk memasuki pasar luar negeri adalah untuk memperoleh sumber daya dan kemampuan yang tidak dapat diakses semudah di pasar rumah perusahaan. Alasan selanjutnya yaitu untuk menyebarkan risiko bisnis di seluruh basis pasar yang lebih luas. Sebuah perusahaan menyebar risiko bisnis dengan beroperasi di banyak negara yang berbeda daripada tergantung sepenuhnya pada operasi di daerah pasar domestik. Kemudian, ketika bertemu penurunan ekonomi di pasar dalam negeri, kinerjanya dapat didukung oleh penjualan apung di tempat lain. Soal yang kedua, jelaskan oleh saudara tentang perikanan global. Perikanan global meliputi area-area seperti misalnya perencanaan perikanan, penganggaran isu kondisi sumber daya, strategi pesan dan keputusan media. Area lain meliputi regulasi lokal, pemilihan agensi iklan, koordinasi usaha komunikasi, multi negara, dan kampanye regional dan global. Soal yang ketiga, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan program-program promosi penjualan di pasar asing. Yaitu yang pertama adalah perkembangan ekonomi, yang kedua kedewasaan pasar, yang ketiga persepsi konsumen, yang keempat struktur pasar perdagangan, dan yang kelima adalah aturan-aturan hukum dan regulasi. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan strategi promosi internasional? Strategi promosi internasional atau dengan istilah pemasaran internasional adalah merupakan bentuk komunikasi atau komunikasi non-pribadi produk atau perusahaan yang dikendalikan oleh produsen untuk berkomunikasi dengan pelanggannya dari satu negara ke negara lain. Soal yang kelima, dalam pelaksanaan promosi internasional terdapat kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaannya. Sebutkan dan jelaskan. Untuk kendala yang pertama yaitu perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa dalam pasar internasional dapat menimbulkan permasalahan, terutama bila terdapat makna atau arti jauh berbeda dengan yang dimaksud dalam bahasa lainnya. Yang kedua, peranan periklanan dalam masyarakat. Peranan perikanan pada setiap negara berbeda-beda, sebab terdapat faktor yang mempengaruhinya, meliputi tingkat perkembangan ekonomi, serta regulasi di bidang perikanan dan media. Yang ketiga, ketersediaan media. Media yang tersedia di satu negara sangat bergantung pada struktur komunikasi dari negara tersebut. Dan yang keempat, kendali pemerintah. Kebijakan pemerintah mengenai periklanan sangat berpengaruh terhadap komunikasi pemasaran yang dapat dilakukan di pemasaran internasional.
Soal yang kelima, soal yang keenam, sebutkan dan jelaskan langkah strategi memasuki pasar internasional. Langkah-langkah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis lingkungan internasional. Yang kedua, penetapan tujuan dan kebijakan. Yang ketiga, sasaran pasar internasional. Yang keempat, program pemasaran. Yang kelima, organisasi pemasaran. Dan yang keenam, evaluasi dan pengendalian. Yang pertama, lingkungan internasional, yaitu yang pertama, sistem ekonomi dan perdagangan internasional. Sistem ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni populasi, struktur, industri, dan distribusi pendapatan. Kemajuan dan juga keterlambatan produktivitas nasional satu negara dipengaruhi oleh ekonomi negara masing-masing. Menurut W.W. Rostock membedakan 5 tahap pertumbuhan ekonomi di suatu negara, yaitu yang pertama, tahap masyarakat tradisional, tahap prakondisi untuk tinggal landas, tahap tinggal landas, tahap kedewasaan, dan tahap konsumsi massal tinggi. Yang kedua, sistem perdagangan internasional. Sistem perdagangan antar negara tidak sama. Perbedaan ini dapat ditimbulkan oleh beberapa hal yang berpahal, yaitu perbedaan tarif maupun non-tarif berbasis, kota, emigro, pengendalian nilai tukar, reaksi atas kebijakan internasional, dan asosiasi negara antar wilayah kepentingan tertentu. Yang ketiga, politik dan hukum internasional. Masing-masing negara berbeda keadaan politik dan dasar hukum yang dianutnya. Politik satu negara dicerminkan oleh struktur pemerintah dan sistem partai politiknya. Pemerintah satu negara dibedakan antara sistem parlementer atau republik dan monarki konstitusional dan absolut, yaitu atau monarki absolut dan diktatorial. Sistem kepartaian dibedakan antara sistem dua partai, sistem multipartai, dan satu partai atau satu partai yang dominan. Risiko partai politik dapat digolongkan menjadi, yaitu titik 2. Yang pertama ada risiko kepemilikan, yang kedua menyangkut kehidupan dan kekayaan perusahaan, yang ketiga risiko operasional, yang keempat berkaitan dengan kelancaran usaha, kelima risiko pengalihan, dan yang keenam berkaitan dengan risiko pelarian modal. Soal yang nomor 7, kemajuan dan juga keterlambatan produktivitas nasional satu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara masing-masing. W.W. Rostock membedakan 5 tahap pertumbuhan satu negara. Sebutkan dan jelaskan kelima tahap pertumbuhan ekonomi satu negara tersebut. Tahapan yang pertama yaitu tahap masyarakat tradisional. Ilmu pengetahuan belum banyak dikuasai oleh masyarakat pada masa ini. Masyarakat percaya pada kekuatan dari luar dari kekuasaan manusia. Kemajuan yang berjalan sangat lamban. Masyarakat bersifat statis sehingga produktivitas yang dihasilkan pada masyarakat pada masa ini masih sangat rendah. Dan mereka tunduk pada kekuatan alam karena belum bisa menguasai alam. Hasil produksi hanya digunakan sebagai konsumsi saja, tidak ada investasi yang dilakukan masyarakat. Tahap kehidupan pada generasi kedua pada umumnya hampir sama dengan kehidupan generasi sebelumnya. Tahapan yang kedua yaitu tahap prakondisi lepas landas. Masyarakat tradisional perkembangannya sangat lamban. Meskipun demikian, terus bergerak. Dengan perkembangan yang terus bergerak tadi, masyarakat pada akhirnya akan mencapai posisi prakondisi lepas landas. Biasanya keadaan ini terjadi karena adanya campur tangan dari luar, dari masyarakat yang sudah lebih maju. Perubahan ini tidak datang karena faktor-faktor internal masyarakat tersebut. Karena pada dasarnya masyarakat tradisional tidak mampu untuk mengubah dirinya sendiri. Campur tangan dari luar negeri
menggoncang masyarakat tradisional. Di dalamnya mulai berkembang ide pembaruan. Ide-ide yang berkembang ini bukan sekedar pendapat yang mengatakan bahwa kemajuan ekonomi dapat dicapai. Tahapan yang ketiga, tahap lepas landas. Periode ini ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan merupakan sesuatu yang berjalan wajar tanpa ada hambatan yang berarti. Seperti ketika pada periode prakondisi lepas landas. Tabungan dan investasi pada periode ini efektif dan meningkat dari 5-10% dari pendapatan nasional atau lebih. Berkembangnya industri-industri baru dengan pesat dan keuntungan yang didapat dinamakan untuk membuat pabrik baru. Sektor modern dari perekonomian dengan demikian menjadi berkembang. Tahapan yang keempat, yaitu tahap bergerak kedewasaan. Setelah lepas landas, maka masyarakat akan mengalami proses kemajuan yang terus bergerak ke depan. Meskipun kadang-kadang terjadi pasang surut antara 10-20% dari pendapatan nasional selalu diinvestasikan kembali supaya dapat mengatasi persoalan pertambahan penduduk. Industri berkembang dengan pesat. Negara ini memantapkan posisinya dalam perekonomian dunia atau global. Barang-barang yang tadinya impor sekarang diproduksi di dalam negeri. Impor baru menjadi kebutuhan, sementara barang-barang ekspor baru mengimbangi impor. Dan tahapan yang terakhir, tahap kelima, zaman konsumsi massal yang tinggi. Naiknya pendapatan masyarakat, konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok untuk hidup, tetapi meningkat kebutuhan yang lebih tinggi. Produksi industri juga berubah dari kebutuhan dasar menjadi kebutuhan barang-barang konsumsi yang tahan lama. Pada periode ini, investasi untuk meningkatkan produksi tidak lagi menjadi tujuan yang paling utama. Soal yang ke-8, sistem perdagangan internasional satu negara tidak sama. Perbedaan ini dapat ditimbulkan oleh beberapa hal, yaitu sebutkan menjelaskan, yaitu tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri dan setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam hal ini, sistem perdagangan internasional satu negara tidaklah sama. Hal ini ditimbulkan oleh adanya perbedaan seperti struktur ekonomi, struktur sosial, sumber daya alam, iklim, geografi, dan demografi. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, serta kualitas dan kuantitas produk. Salah satu contohnya yaitu sumber daya alam rumput laut. Yang diekspor Indonesia kualitasnya berbeda dengan rumput laut yang diekspor negara Vietnam. Rumput laut dari Indonesia memiliki kualitas yang lebih baik karena ditumbuhkan di Laut Maluku, namun tidak sebanyak rumput laut dari Vietnam. Setiap negara memiliki juga teknologi yang berbeda, sehingga barang yang dihasilkan juga berbeda-beda. Soal yang 9, apa yang dimaksud dengan sasaran pasar internasional dan jelaskan proses penetapan pasar sasaran internasional. Sasaran pasar internasional yaitu proses penetapan pasar sasaran pada dasarnya berusaha mengembangkan pasar-pasar negara potensial dan memilih sejumlah negara atau segmen pasar yang dikehendaki. Proses pemilihannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah pilihan negara atau seleksi awal atau faktor umum dan produk, dan negara sasaran prospektif. Selanjutnya adalah estimasi potensial pasar. Negara potensi pasar tertinggi, estimasi potensi penjualan untuk produk perusahaan, produk, kompetisi, dan struktur pasar. Selanjutnya adalah pasar sasaran, identifikasi segmen pasar dan optimalisasi pasar sasaran. Soal ke-10, sebutkan dan jelaskan strategi memasuki pasar internasional. Beberapa strategi yang dapat dipergunakan untuk memasuki pasar internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lisensi.
kedua ekspor, ketiga purchasing, yang keempat kontrak manufacturing, yang keempat atau yang kelima international joint ventures dan aliansi strategik, dan yang keenam adalah foreign direct investment atau FDI. Dari berbagai strategi yang tersebut diurutkan berdasarkan komitmen, kontrol, risiko dan potensi profit yang diperoleh oleh perusahaan jika menggunakan strategi tersebut. Semakin besar profit yang diperoleh, maka akan semakin besar pula risiko yang kemungkinan akan ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan pemilihan strategi yang tepat agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan perdagangan internasional. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan untuk jawaban ujian akhir semester manajemen pemasaran internasional kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan sekian dan terima kasih.